Halo, selamat siang. Ketemu lagi ya, ketemu lagi. Oke. Selamat siang. Hari ini saya akan membahas tentang proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ya, oke. Jadi prosesnya ya, bagaimana sistematikanya. Jadi mesti dikenali ini ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, judulnya adalah tentang kenali sistematika proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke. Nah, oke. Sebelum masuk ya, mari kita lewat pinggir dulu. Yang dimaksud lewat pinggir adalah memahami apa sih hubungan industrial itu. Ya, oke. Tentu banyak yang tahu, sudah tahu, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu secara persis ya. Oke. Eh, Hubungan industrial ya, sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Di sana dinyatakan bahwa hubungan industrial itu adalah suatu sistem hubungan yang terdiri atas ya tiga unsur, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah di dalam proses produksi barang dan atau jasa. Ya, jadi satu sistem hubungan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan hubungan kerja itu lain lagi definisi atau pengertiannya. Juga berdasarkan pada Undang-Undang 13 tahun 2003, hubungan kerja itu adalah suatu hubungan berdasarkan pada perjanjian kerja di mana ada unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi hubungan kerja itu harus ada perjanjian kerja baik lisan maupun tertulis. Nah, hubungan industrial tidak ada perjanjian hubungan industrial. Tapi sebagai semacam sistem atau koordinasi antara tiga unsur, dan tiga unsur ini sangat berperan di dalam proses produksi barang dan atau jasa. Jadi tidak ada istilah pemutusan hubungan industrial karena tidak ada perjanjian ya. Tetapi ada istilah hubungan kerja karena ada perjanjian kerja. Nah, di dalam hubungan industrial tadi ada dua unsur di situ dan pelaku utama, yaitu siapa lagi kalau bukan pengusaha dan pekerja. Nah, antara pengusaha dan pekerja ini masing-masing punya kepentingan dan terkait dengan kepentingan ya, mereka pada dasarnya punya pandangan, cita-cita atau kehendak yang eh, bertentangan. Di satu sisi ya bertentangannya. Ya contoh saja lah, kehendak pekerja untuk minta kenaikan upah. Ya. Tentu kalau pantas pasti minta yang setinggi-tingginya kan. Ya. Tapi kan tidak mungkin pengusaha seperti itu. Pengusaha harus mengendalikan cost, biaya dikendalikan. Nah ini pertentangan ini. Ini pertentangan, bukannya perbedaan ya. Oke. Nah itulah makanya ada suatu dalam hal ini suatu sistem yang bagaimana cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Kalau dulu namanya perselisihan perburuhan. Sesi ini akan membahas tentang proses penyelesaian perselisihan itu dibagi menjadi dalam tiga bagian. Jadi akan ada tiga video ya. Ini adalah video yang pertama. Jadi bisa dikatakan ini adalah video bagian satu dari tiga. Karena nanti setelah ini selesai ada bagian dua dari tiga dan ada bagian tiga dari tiga. Jadi ada tiga bagian lah. Karena besar ya. Kalau menjadi satu nanti tidak punya waktu untuk menyimak ya. Baik, ya. Nah, pada bagian satu ini ya eh, materi itu akan dipecah menjadi tiga bagian ya, yaitu pertama adalah apa itu perselisihan hubungan industrial. Kita akan bahas pada bagian satu ini. Ya. Apa itu perselisihan hubungan industrial? Yang kedua adalah tentang jenis-jenis perselisihan. Ada perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, ada perselisihan PHK, dan ada perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Ya. Kemudian berikutnya adalah
tentang perundingan bipartit. Jadi 3 hal itu akan kita bahas di dalam sesi ini, ya. Nanti akan ada sesi yang kedua merupakan bagian 2 dan ada sesi yang terakhir yaitu bagian 3. Baik. Nah, berbicara mengenai penyelesaian perselisihan krusial atau sengketa apapun di bidang bisnis dan sebagainya, itu dikenal suatu cara penyelesaian melalui dua domain, katakanlah, ya, 2 wilayah. Yaitu bisa saja perselisihan itu diselesaikan melalui luar pengadilan dan ada penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Dan itu pun berlaku di dalam penyelesaian perselisihan hubungan sosial. Nah, penyelesaian melalui luar pengadilan misalnya melalui perundingan bipartit, melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, itu jelas luar pengadilan, dan melalui pengadilan nanti akan perselisihan itu melalui pengadilan hubungan sosial dan sampai bisa ke Mahkamah Agung untuk permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Baik, itu intro saja untuk bagian 1, ya. Nah, segera setelah ini kita akan lanjutkan dengan isinya, isi dari bagian 1. Oke, siap ya? Oke, baik ya. Tadi pada intro tadi ya, sudah saya sebutkan bahwa pada bagian 1 ini, saya akan membahas 3 hal ya, pada bagian 1 ini, yaitu tentang apa itu perselisihan hubungan sosial, pengertiannya seperti apa, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah tentang jenis-jenis perselisihan hubungan sosial, akan ada ketemu nanti dengan perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, ada perselisihan PHK, dan ada perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Ada 4 macam perselisihan, dan kemudian juga akan dibahas tentang perundingan bipartit, yang dalam bahasa bisnis disebut dengan negosiasi. Baik, nah oke. Sebagaimana yang tampak atau tampil pada screen ini, ya, di situ lengkap ya, di situ menggambarkan, karena ini merupakan bagian atau chart tentang proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan krusial, mulai dari yang paling awal, yaitu mulai dari perundingan bipartit, sampai dengan yang terakhir adalah sampai putusan Mahkamah Agung. Dan itu hanya yang ke Mahkamah Agung, yang bisa ke Mahkamah Agung hanya tentang perselisihan hak dan perselisihan PHK saja. Oke. Baik. Nah, di situ sebenarnya udah ada ya, namanya ini chart ya, jadi bisa dilihat ya. Ada 1, 2, 3, 4 itu nomor-nomor perselisihan. Itu sebenarnya ada maksudnya itu. Jadi seperti dilihat di atas itu ya, mediasi itu berwenang menangani perselisihan nomor 1, 2, 3, 4. Jadi sambil seperti itu ya. Tapi nantilah ya. Kalau konsiliasi berarti hanya kewenangannya menyelesaikan perselisihan nomor 2, 3, dan 4. Dan arbitrase paling sedikit. Itu hanya nomor 2 dan nomor 4 ya. Jadi arbitrase hanya berwenang untuk penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Baik, itu nanti. Nah, kita bicarakan yang bagian 1 ini ya, bagian 1 ini ya. Kita mulai dari jenis-jenis perselisihan. Tadi ada 4 macam perselisihan ya, jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak. Kita mulai dari perselisihan hak. Mudah saja sih, perselisihan hak ya perselisih atas sesuatu yang menjadi hak. Hak di sini adalah hak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, juga hak menurut apa-apa yang sudah ditentukan dan itu merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Apa saja yang ditulis di dalam perjanjian kerja, kemudian peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, kalau memang itu di situ dinyatakan hak, ya itulah hak yang harus dipenuhi dan sifatnya mengikat, ya kan? Jadi ada 2 ya, hak yang memang diatur dalam peraturan perundang-undangan tenaga kerjaan disebut dengan hak normatif. Norma itu artinya aturan ya. Normatif adalah hak-hak para pihak yang diatur oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Ya. Hak atas upah misalnya karena bekerja, itu normatif itu ya. THR gak usah jauh-jauh lah, itu normatif. Gitu kan. Tetapi bukan normatif kalau sudah tercantum di dalam perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan atau PKB juga menjadi normal, menjadi merupakan hak yang harus ditunaikan, ya, hak yang harus ditunaikan, normatif juga jadinya juga kan, gitu. Baik.
Nah, secara definisi di sana berbunyi bahwa perselisihan hak adalah perselisihan karena perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan ini tentunya peraturan perundang-undangan lebih luas ya, lebih luas daripada perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kalau ada beda pendapat atau beda penafsiran itu terjadilah perselisihan. Terjadilah perselisihan gitu ya. Oke. Misalnya tentang penghitungan tentang upah lembur misalnya atau jam lembur ya. Jam tapi kemudian karena mungkin pencatatannya kurang rapi dan sebagainya sehingga ada perbedaan jam lemburnya. Nah, itu perselisihan hak itu. Karena upah lembur itu memang merupakan hak kalau memang diatur begitu dalam peraturan perusahaan atau dalam PKB seperti itu. Itu adalah perselisihan hak. Perselisihan kepentingan, mudahnya saja adalah perselisihan yang belum menjadi hak, belum menjadi hak. Nah, itu cara mudahnya mengingatnya seperti itu. Perselisihan kepentingan, tapi kalau menurut definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah perselisihan karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan dalam PK itu perjanjian kerja ya, PP peraturan perusahaan, PKB perjanjian kerja bersama. Jadi di sini sudah dibatasi. Jadi perselisihan kepentingan itu di seputar suatu situasi ketika terjadi tentang pembuatan PKPP atau PKB atau perubahan syarat-syarat kerja. Misalnya ya, oke, syarat kerja, oke, kalau tadi normatif itu adalah hak kewajiban para pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan termasuk juga yang diatur dalam PK, PP atau PKB. Kalau yang bukan normatif namanya itu syarat kerja. Syarat kerja itu sebaliknya itu saja. Jadi hak dan kewajiban para pihak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya mengenai bonus, adanya bonus atau tidak, itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Demikian juga besar kecilnya, cara membaginya dan sebagainya, bonus itu tidak diatur. Itulah hal-hal yang sifatnya di situ adalah yang syarat kerja. Kemudian eh, kalau dalam satu minggu itu bekerja 40 jam, ya kerja dalam satu minggu adalah 40 jam. Itu normatif, harus terpenuhi. Tetapi masuk kerjanya atau kantor dibuka jam berapa, ditutup jam berapa, tidak diatur. Nah, oleh karena itu, pengaturan kantor mulai bekerja jam 7 pagi, atau setengah 8, atau jam 8, atau jam setengah 9 misalnya, dan pulangnya jam 4 sore atau jam 5 dan sebagainya, itu adalah yang disebut dengan syarat kerja. Karena jam-jam itu tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mewajibkan atau mengatur tentang berapa jam dalam seminggu. Jam kerja 40 jam seminggu. Itu adalah normatifnya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi, perselisihan kepentingan itu di sini di settingnya adalah bahwa ketika akan membuat PK, PP atau PKB bisa terjadi perselisihan. Nah, perselisihan itu namanya perselisihan kepentingan. Sebetulnya kalau dalam pembuatan PK ya tidak ada perselisihan. Membuat perjanjian kerja itu kan akan apa? Lagi akan berhubungan kerja gitu ya. Misalnya ada orang yang baru di hire dan kemudian eh, ditunjukkan perjanjian kerjanya. Kalau memang tidak sepakat di situ ya bubar aja, nggak usah lanjut. Tidak usah dilanjutkan menjadi hubungan kerja kan. Tapi kalau yang PP dan PKB itu sudah orang bekerja, sudah hubungan kerja. Nah, jadi itu adalah mengikat. Ya. Nah, ketika akan membuat PP atau PKB dan sebagainya, bisa terjadi suatu perselisihan. Di sini disebut perselisihan kepentingan. Atau mudahnya saja, tadi cara saya adalah perselisihan kepentingan itu adalah perselisihan yang belum menjadi hak. Sesuatu yang belum menjadi hak, itu namanya perselisihan kepentingan. Oke, baik. Kemudian perselisihan PHK. Ini juga mudah saja sih. Ya tentunya bisa terbayang saja melihat dari namanya saya perselisihan PHK. Jadi ketika akan dilakukan PHK terjadi perselisihan, ya kan?
Atau ketika si perusahaan ini nekat atau katakanlah kemudian memutuskan, ya eksekusi saja dengan PHK, maka si pekerja melawan kan. Nah, maka terjadi perselisihan PHK. Bisa juga, ya, dulu saya punya klien juga ya, dalam arti begini, eh, perusahaan itu sudah jelas merugi 2 tahun terus menerus. Zaman dulu seperti itu ya, zaman undang 1323. Tetapi jadi pekerjanya itu ya, dalam satu anak perusahaan itu mau di PHK, mau. Mereka juga tahu bahwa anak perusahaan ini memang terus gitu. Tetapi pekerja di anak perusahaan ini menuntut pembayaran tambahan, ya kan? Nah ini lain lagi. Ya, oke. Contoh, contoh tentang eh, perselisihan PHK, ya, misalnya yang diatur di dalam PP 35 tahun 2021 pada pasal 52 ayat 2 dan ayat 3, yaitu PHK karena alasan mendesak. Nah, di dalam PHK ini bisa terjadi satu perselisihan. Bisa terjadi satu perselisihan. Karena apa? Si pekerja tidak mau di PHK dengan cara langsung dieksekusi sepihak begitu. Nggak mau. Kan dia merasa tidak bersalah menurut dia gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Nah, nah jadi itulah perselisihan PHK. Jadi si ter-PHK-nya tidak mau karena mereka merasa tidak bersalah, ya terjadi satu perselisihan gitu ya. Nah, jadi itu akan muncul sebagaimana dalam penerapan pasal 52 ayat 2 dan 3 PP 35 tahun 2021. Baik, itu adalah jenis perselisihan yang ketiga. Tadi sudah perselisihan hak, kemudian perselisihan kepentingan, lalu perselisihan PHK. Nah, sekarang yang terakhir adalah perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Dalam satu perusahaan, memang ya cukup banyak perusahaan yang ada serikat pekerja lebih dari satu. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, dan sebagainya. Itu banyak perusahaan seperti itu ya. Oke, BUMN juga banyak yang seperti itu, yang SP-nya ada dua, ada tiga, ada empat. Ya. Oke. Nah, salah satu yang tidak duanya, yang eksklusif, adalah PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero itu serikat pekerjanya itu ada 16. Itu tentunya Pertamina seluruh Indonesia ya, gitu ya. Ada 16 dan mereka bergabung menjadi satu federasi, Federasi Serikat Pekerja Pertamina gitu ya. Oke. Ya, itulah seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi tadi, misalnya dalam satu perusahaan ada 3 serikat pekerja, ya bisa juga terjadi perselisihan. Tentang apa sih misalnya? Misalnya tentang anggota. Misalnya ada satu orang anggota ini ternyata terdaftar di 2 serikat pekerja SP. Ini yang benar yang mana nih? Ya, artinya yang benar-benar menjadi anggotanya yang mana? Bisa berebut kan itu satu. Yang kedua misalnya tentang pelaksanaan hak. Katakanlah serikat pekerja itu diberi hak oleh perusahaan untuk menggunakan ruangan rapat misalnya. Nah, gitu kan. Nah, di sini mungkin bisa berebut juga. Siapa tahu sering ada rapat yang bersamaan waktunya dan sebagainya, sudah ditunggu tapi molor waktunya dan sebagainya, bisa terjadi suatu perselisihan di situ. Bisa juga perselisihan tentang kewajiban perserikat pekerjaan uh, tertentu ya, tentang urusan serikat pekerja itu bisa juga menjadi perselisihan. Namun ya sepanjang yang saya lihat itu bahwa tentang perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan ini tidak ada yang sampai ke perundingan bipartit lah. Oke, tidak sampai lah ya. Artinya sudah bisa diselesaikan secara damai dan dibantu tentunya oleh pengusaha yang ikut mendamaikan mereka. Oke, itu adalah jenis-jenis perselisihan. Oke, berikutnya adalah tentang perundingan bipartit. Oke. Sebagaimana dilihat di chart atau di bagan tadi bahwa perundingan bipartit itu adalah merupakan katakanlah lembaga lah, katakanlah lembaga ya, semacam lembaga yang eh, melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan perundingan bipartit. Jadi perundingan bipartit dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu merupakan suatu langkah pertama yang harus dilalui untuk kemudian bisa berlanjut
menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Jadi segalanya ini harus mulai dari perundingan bipartit. Bipartit dia adalah dua, partit adalah pihak. Jadi ya memang dua pihak yang berunding di situ. Yang berunding dua pihak. Oke. Perundingan bipartit ya, atau dalam bahasa bisnis disebut dengan negosiasi. Negosiasi. Perundingan bipartit atau negosiasi itu akan menghasilkan dua hal saja, dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah para pihak bisa mencapai sepakat, selesai. Kalau mencapai kalau dua pihak mencapai sepakat ya selesailah urusannya. Urusannya selesai. Sampai di situ selesai. Simple ya. Tidak harus ke pengadilan, tidak harus keluar energi, tidak harus makan waktu, tidak harus buang biaya atau ongkos. Ya kalau ke pengadilan kan apalagi pakai advokat dan sebagainya kan pakai ongkos. Itu sah-sah saja. Karena advokat adalah profesi yang memang tidak sembarangan begitu ya, pantas untuk mendapatkan fee dan sebagainya. Tapi ya nyatanya kan memang dengan biaya begitu ya. Oke. Nah, terus kemudian perundingan bipartit tadi itu dua pihak ya. Nah, seperti halnya negosiasi. Di sini dalam perundingan bipartit itu yang tadi sudah dikatakan bahwa cuma ada dua kemungkinan sepakat atau tidak sepakat. Nah, kalau perundingan bipartit itu mencapai kesepakatan, banyak juga sih yang bisa mencapai kesepakatan, banyak juga. Maka ya kesepakatan itu dituangkan di dalam PB atau perjanjian bersama. PB itu adalah suatu ya semacam perjanjian lah PB ya. Namanya juga perjanjian bersama ya, gitu kan. Para pihak antara perusahaan dan pekerja di mana para pihak itu sepakat untuk hal-hal tertentu yang disepakati tadi dilaksanakan. Misalnya saja dalam perselisihan itu pengusaha berhak berjanji untuk memberikan pesangon 400 juta yang dibayar secara berangsur katakanlah selama 4 bulan. Ya, sebulan 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Tapi pada pelaksanaannya ternyata tidak seperti itu. Sampai akhirnya 1,5 tahun baru dibayar 2 kali, 200 juta. Nah, yang 200 juta belum juga. Nah, ya kan? Itu kan menjadi perselisihan atau ingkar janji lah. Bisa juga wan prestasi lah seperti itu. Nah, dengan adanya PB tadi, oh ya, dan PB tadi sesuai ketentuan Undang-Undang 2 tahun 2004 harus didaftarkan di pengadilan hubungan industrial tempat sidang itu dilaksanakan, ya tentang penyelesaian hubungan industrial itu dilaksanakan. Nah, gitu. Nah, ini gunanya PB itu adalah untuk jaga-jaga apabila ternyata tadi perusahaan tadi ingkar janji tadi dia memenuhi janjinya, maka bisa dilakukan suatu eksekusi untuk pelaksanaan eksekusi. Maksudnya eksekusi itu adalah tentu asetnya pengusaha akan disita, ya akan disita, kemudian dieksekusi. Eksekusi ya dijual aset itu untuk membayar utangnya. Nah, gitu. Nah, kalau tidak ada perjanjian bersama, kemudian cuma janji-janji dan sebagainya, atau mungkin buat perjanjian bersama tapi tidak didaftarkan di pengadilan, ya kan? Oke, memang ada dasar hukumnya untuk menggugat, tapi apa kemudian jadi menggugat lagi, ya kan? Ada sih perjanjiannya, perjanjian mengikat para pihak kan, sebagai undang-undang bagi para pihak begitu ya, bunyi pasal 1338 KUH Perdata gitu ya. Tapi kalau itu tidak didaftarkan di PHI Pengadilan Industrial, lalu bagaimana? Harus menggugat lagi dong, gugatan realisasi, kapan selesainya? Nah, jadi dengan dokumen perjanjian bersama terdaftar di PHI dan itu diatur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka itu punya kekuatan eksekutorial ya, bisa dieksekusi. Oke, jangan lupa ya, harus gitu kan, rugi kalau tidak. Oke. Nah, kemudian tadi jalur yang sepakat ya, di sebelah kiri ya, jalur sepakat. Sebelah kanan ya kemungkinan lain, tidak sepakat. Kalau tidak sepakat, ya, kalau tidak sepakat, maka risalah. Nah, risalah itu sama dengan berita acara sebetulnya. Jadi memang ketentuan perundingan bipartit itu harus dibuat risalah, minutes of meeting atau berita acara, ya, yang isinya adalah para pihak itu siapa saja, permasalahannya apa saja, dan keputusan daripada perundingan bipartit itu seperti apa. Nah, di sini akan ditulis bahwa yang tidak sepakat
maka perundingan bipartit tidak bisa mencapai kesepakatan. Itu saja, sudah cukup. Memang nyatanya begitu kok. Gitu kan. Oke. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu mengatur bahwa risalah perundingan bipartit hasil daripada perundingan bipartit yang gagal itu dicatatkan di Disnaker. Yang mencatatkan bisa satu pihak atau pihak satu atau pihak kedua, bisa pengusaha atau pekerja atau para pihak bersama-sama juga bisa. Intinya adalah melaporkan ke sana, berkasnya dibawa semuanya termasuk risalah perundingan bipartit. Nah, kemudian, berikutnya ini ya. Nah, langkah berikutnya sekarang sudah pindah ke Disnaker ini. Bola sudah pindah ke Disnaker. Disnaker menerima itu dicatat, ada tanda terima dan sebagainya, dan Disnaker akan memantau dalam waktu 7 hari kerja ya, para pihak tidak berupaya ke konsiliasi atau media atau arbitrase, karena tidak boleh para pihak itu langsung nyelonong ke mediasi, nggak boleh, nggak bisa, tidak ada jalurnya menurut Undang-Undang 2004. Yang diperbolehkan adalah setelah gagal perundingan bipartit bisa ke konsiliasi atau ke arbitrase, boleh sendiri jalan ke sana, gitu kan. Nah, tetapi ketika dilihat bahwa dalam tempo 7 hari kerja tidak ada pergerakan ke sana atau diam saja, ya sudah. Kemudian berkas yang tadi diserahkan kepada Disnaker kemudian dibungkus, diserahkan lebih lanjut kepada mediasi di Disnaker juga, gitu, mediasi. Untuk kemudian nanti diselesaikan oleh mediator ketenagakerjaan melalui sidang mediasi. Nah, jadi di situ bertumpuk, bisa ratusan, bisa ribuan, tergantung besar kecilnya Disnakernya gitu kan. Kalau model seperti DKI ya bisa hampir 1000-an ya kira-kira. Dan antri ya. Dan mediatornya juga banyak sih, ada 5 atau 6 lah di sana. Di mana? Di DKI ya, gitu ya. Nah, jadi tinggal tunggu panggilan. Kalau dipanggil kemudian sidang. Dan sidangnya bisa sekali atau 2 kali tergantung pada mediatornya. Nah, demikianlah babak pertama di dalam bagian satu ini sampai pada perundingan bipartit yang dibatasi. Perundingan bipartit itu paling lama adalah 30 hari kerja. Ya, jadi paling lama melaksanakan negosiasi tadi atau perundingan bipartit adalah 30 hari kerja. Baik, sampai di sini dulu dan inilah bagian ke-1. Nanti bagian ke-1 ini akan ganti video, bagian kedua dan seterusnya ganti video lagi bagian ketiga. Dan itulah semuanya paket daripada mempelajari atau mengenali sistematika penyelesaian perselisihan hubungan sosial berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Baik, sampai di sini. Oke, semangat selalu, sehat selalu, sukses selalu. Sampai ketemu di bagian 2 dengan video yang lain ya.